Oke teman-teman sahabat Rapeling, dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan Dwi Bali Channel. Saat ini kita berada di sebuah persimpangan jalan, yaitu di persimpangan jalan antara Jalan Sunset Road dan Jalan I Gusti Ngurah Rai. Nah, mobil-mobil dan motor-motor yang dari depan kita ini adalah kendaraan yang dari arah Nusa Dua. Dan yang di kanan kita ini yang menuju ke kiri ini adalah Jalan Sunset Road menuju area ke Nusa Dua. Nah, dan di depan kita ini adalah sebuah patung ikonik yang berada di atas sebuah underpass yang ada di persimpangan jalan ini. Jadi kita berada di tamannya persimpangan antara Sunset Road dan Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai. Kita akan ajak teman-teman lihat situasi malam ini, karena untuk saat ini jalan ataupun persimpangan ini sudah diperbaiki menjelang G20 kemarin. Nah, jalan yang dari depan itu adalah jalan menuju area Sanur, dan mobil-mobil yang bergerak ke kanan kita ini adalah ke arah Nusa Dua ataupun ke arah Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dan di sini terlihat taman-tamannya sudah diperbarui, karena di video sebelumnya Dwi juga sempat membuat video tentang jalan ini, tentang patung Dewa Ruci yang ada di sini. Sekarang sudah semakin cantik. Kita akan lihat-lihat agar teman-teman juga tahu bahwa patung ini sudah dipermak dan dipercantik dari sebelum adanya G20 di Bali. Oke teman-teman sahabatku, waktu setempat sekarang menunjukkan jam 7 waktu Bali. Jadi ini adalah sore menjelang malam, jadi cahaya di atas langit masih terlihat sedikit. Nah, di sini terlihat agak gelap karena ini memang suasananya menjelang malam hari. Dan cuaca untuk saat ini sedikit berawan karena memang musim untuk sekarang ini kadang hujan, kadang terang, memang lagi tidak menentu. Kita akan jalan-jalan lihat-lihat situasi patung Dewa Ruci yang ada di Pulau Bali ini. Nah, ini dia teman-teman signboard dari patung Dewa Ruci. Patung Dewa Ruci ini diresmikan pada tahun 1998, jadi cukup lama ya teman-teman. Dan patung ini baru kemarin atau sebelum adanya G20 diperbaiki atau dipermak kembali. Jadi sekarang sudah tampak bagus sekali, cat-cat juga sudah diperbaiki, dan air mancur yang ada di sini juga sudah berfungsi secara normal. Dan kelihatan kalau di malam hari patung ini begitu menggoda dan sangat memanjakan mata tentunya. Oh ya teman-teman, patung Dewa Ruci ini diarsiteki oleh seorang pemahat patung terkenal yang bernama Iwayan Winten yang beralamat di Banjar Tegas, Ubud, Bali. Dan beliau juga sudah menggarap berbagai patung ikonik yang berada di beberapa wilayah di Pulau Bali ini, termasuk salah satunya adalah patung yang berada di Pelabuhan Benua Bali. Patung Dewa Ruci ini mengambil kisah dari cerita pewayangan di mana seorang murid yang bernama Werkudara atau Bima, anak kedua dari 5 saudara Pandawa yang ditugaskan oleh gurunya Bagawan Rona untuk mencari air kehidupan. Dalam kisahnya, di perjalanan pertama menuju sebuah hutan lebat, Sang Bima bertemu dengan 2 raksasa besar dan sakti. Namun di saat itu Sang Bima dengan kekuatan yang dimilikinya bisa mengalahkan
kedua raksasa tersebut, namun tidak menemukan air kehidupan di tengah hutan tersebut, dan akhirnya Bima kembali kepada gurunya dan mohon petunjuk lagi. Selanjutnya Bima disuruh untuk mencari air kehidupan di tengah laut pantai selatan. Karena Bima adalah seorang murid yang patuh dan sangat hormat kepada gurunya, Bima pun berangkat menuju laut yang disuruh oleh gurunya untuk mencari air kehidupan. Dan sesampainya di lautan tersebut, Bima membelah ombak untuk berjalan ke tengah lautan guna mencari apa yang dititahkan gurunya. Namun apa yang terjadi di tengah lautan, Bima bertemu dengan seekor naga besar, dan di situ pun Bima bertarung dengan kekuatan yang dimiliki, dan akhirnya naga tersebut bisa dikalahkan oleh Bima. Namun apa yang terjadi, walaupun Bima bisa mengalahkan naga tersebut, air kehidupan yang dicari juga tidak atau belum diketemukan. Di tengah kebingungannya, Bima bertemu sesosok makhluk kecil yang sangat menyerupai dirinya. Disitulah Bima diajak bercakap-cakap, dan sosok tersebut menyuruh Bima untuk masuk ke dalam telinganya. Di saat kehabisan akal, akhirnya Bima menuruti sosok tersebut untuk masuk ke dalam kupingnya. Dan apa yang terjadi? Di situ sang Bima melihat sesuatu yang luas, dan apapun yang dicari selama ini tidak akan ketemu. Jadi demikianlah sedikit ulasan tentang cerita Patung Dewa Ruci ini, teman-teman. Jadi intinya pada filosofinya, apapun yang kita miliki, apapun yang kita cari, itu tidak akan ada yang kekal abadi kecuali Sang Manunggalin Numadi itu sendiri, atau Tuhan yang Maha Esa tentunya. Bagi teman-teman yang mempunyai versi cerita berbeda, bisa komen-komen di kolom komentar. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam mengulas cerita ini. Oke teman-teman, kita jalan-jalan lagi. Kita akan ke sisi barat dari Patung Dewa Ruci ini. Di sini juga kita akan bisa lihat sebuah patung, yaitu seekor burung jalak Bali, yaitu dimana patung ini merupakan salah satu maskot kota yang ada di Bali, yaitu kota Jemberana yang berada di Bali Barat. Nah, patung ini juga sudah sangat cantik terlihat di malam hari. Nah, ini kita berada di atas underpass, teman-teman. Di bawah kita adalah jalan bawah tanah atau underpass. Underpass ini adalah underpass pertama yang ada di Bali. Dan sebelum ada underpass ini, di Simpang Dewa Ruci ini merupakan salah satu jalan yang super macet. Dan sebelum Simpang Dewa Ruci ini, simpang ini diberi nama Simpang Siur, yang artinya kendaraan yang tidak beraturan dan macet yang luar biasa yang ada di sini. Nah, untuk saat ini, semenjak adanya underpass ini, kemacetan sudah tidak nampak lagi di sini. Jadi jalan di sini sangat lancar dan terlihat di malam hari sangat cantik. Bagi teman-teman yang sudah pernah melihat atau pernah lewat di jalan ini, pasti sudah tahu tentang underpass ini. Oke teman-teman, sahabat traveling, demikian dulu jalan-jalan kita hari ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon bantuannya dengan cara like, komen, dan tentunya subscribe. Kita akan ajak teman-teman untuk berjalan-jalan lagi selanjutnya di Pulau Bali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.